Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Gimana nih teman-teman semuanya yang sudah melaksanakan ujian di UKPPG-nya? Teman-teman yang piloting 3 sudah banyak yang menjalani ujian, ada juga yang masih menanti waktu pelaksanaannya ya. Dan ada sudah banyak teman-teman dari piloting 3 yang komentar ke saya, laporan ke saya terkait proses mereka. Ada yang lega, tapi banyak yang lebih ke arah ketar-ketir atau was-was ya, karena mereka pada laporan bahwa ketika mereka melaksanakan ujian mereka terjadi banyak kendala, diantaranya adalah mereka ada yang terpental berkali-kali, kemudian apalagi yang paling sering adalah di studi kasus mereka lupa belum menyimpan, kemudian ujian sudah berakhir. Jadi banyak yang bertanya apakah itu aman ataukah tidak gitu ya. Jadi di sini saya akan membahasnya agar teman-teman yang sudah melaksanakan ujian, khususnya teman-teman yang di piloting 3 agar lebih tenang, nggak kepikiran-kepikiran lagi ya. Jadi biar bisa menghidupi menjalani kehidupannya dengan normal. Jadi nggak kepikiran terus ya, karena kan ya kita hidup itu harus berjalan apa adanya. Kalau tidur ya tidur, nggak usah kepikiran. Kalau makan ya makan aja, nggak usah kepikiran gitu ya. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang kasus teman-teman ketika melaksanakan ujian itu terpental. Apakah itu termasuk melanggar aturan ketika terpental kemudian masuk lagi dalam virtual meetingnya atau dalam zoomnya gitu ya. Nah teman-teman, ukuran pelanggaran atau tidak itu sebenarnya ditentukan oleh pengawas ya. Jadi kalau pengawas tidak ada sebuah kalimat teguran yang ditujukan untuk teman-teman, jadi ketika teman-teman terpental kemudian masuk lagi dan pengawas tidak ada teguran dan pengawas biasa-biasa aja, itu tandanya teman-teman tidak masalah atau aman. Jadi pengawas juga pasti akan sangat memaklumi ya, karena kan pesertanya itu di berbagai wilayah berbeda, dan juga tiap wilayah itu secara jaringan koneksi internet juga tidak sama, ada yang lancar, ada yang cepat dan lain sebagainya. Jadi selama teman-teman mengalami hal tersebut dan tidak ada teguran, ya berarti aman-aman aja. Dinyatakan melanggar itu ketika pengawas dalam ujian itu ya menegur teman-teman, kemudian pengawas ini mengeluarkan teman-teman dari virtual meetingnya, atau juga teman-teman langsung di logout dari sistem ujiannya. Itu baru sudah dinyatakan melanggar aturan. Tapi kalau teman-teman masih dibiarkan aja, berarti ya masih aman-aman aja. Jadi nggak usah kepikiran lagi gitu ya. Nah kemudian yang paling sering disampaikan di kolom komentar kepada saya di video-video saya itu adalah terkait mereka di studi kasus ya. Jadi banyak mereka itu bertanya karena di studi kasus ini aturan mode perhitungannya itu berbeda. Kalau di piloting pertama dan kedua itu kalau tidak salah mode perhitungannya itu menggunakan mode kata gitu. Jadi minimal 300 sekian kata, maksimal 500 kata. Nah kalau teman-teman ini bukan mode kata tapi mode karakter gitu ya. Jadi kalau karakter kan beda, kalau karakter itu per huruf gitu. Jadi misalnya aku tidak tahu, ini kan berarti 3 kata. Tapi kalau karakter berarti aku terdiri dari 3 karakter, kemudian spasi ini juga terhitung karakter gitu. Nah untuk ukurannya mungkin bisa diperkirakan ya, kalau kata itu 300 sekian sampai 500 kata kalau ukurannya kata. Kalau karakter mungkin ya sekitar antara 3.000-an sampai ya hampir 10.000 lah itu. Yang jelas teman-teman, kalau teknik menjawab, karena banyak teman-teman yang komentar ke saya mereka banyak yang keteteran, ada yang nggak terjawab juga gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti yang masih belum melaksanakan atau nanti akan bakal melaksanakan, mungkin triknya nanti ketika mengeksekusi studi kasus, silakan semua pertanyaan itu dijawab dulu secara singkat. Mulai dari pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 itu dijawab singkat. Jadi jangan dibanyakin dulu di poin 1. Semuanya terjawab singkat dulu deh. Ukurannya adalah semua pertanyaan terjawab tuntas. Singkat dulu. Nanti kalau ada waktu barulah per poin kita jabarkan secara deskriptif. Jadi kita perbanyak. Enak kalau seandainya nanti waktunya nggak cukup, setidaknya semua poin itu sudah terjawab. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada kasus juga teman-teman banyak yang mengalami yang namanya mereka belum selesai klik mengakhiri atau selesai itu sudah berakhir duluan, durasinya sudah masuk di masa tenggat gitu ya. Jadi sudah off duluan, mereka belum sempat klik selesai gitu. Jadi mereka banyak yang tanya, was-was apakah itu sudah tersimpan otomatis atau bagaimana gitu ya. Jadi teman-teman, perihal ini kalau misalnya teman-teman mengalami hal tersebut ya, jadi lumrahnya sistem akan menyimpan otomatis. Jadi walaupun teman-teman belum mengklik tombol selesai atau akhiri, itu sebenarnya kalau sudah berakhir waktunya secara sistem ya
Yang sudah terjawab di situ, yang sudah terketik di situ ya sudah tersimpan otomatis gitu. Nah, misalkan nanti seandainya terjadi yang namanya tidak tersimpan otomatis, teman-teman pasti akan dikabari ya, apalagi di uraian atau studi kasusnya ya. Jadi nanti pasti akan dikabari seperti teman-teman piloting yang pertama dan kedua, ketika ada di studi kasus itu ada yang belum sempat tersimpan, kan pengawas bisa ngecek dashboardnya gitu ya. Jadi ada yang belum tersimpan, biasanya teman-teman akan diberi kesempatan untuk remedial. Jadi bukan retaker tapi remedial ya. Jadi diberi kesempatan untuk mengulangi lagi mengisi untuk isian di studi kasus gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya nggak ada informasi terkait itu, berarti teman-teman untuk studi kasusnya itu sudah tersimpan gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya belum tersimpan dan terindikasi sudah terketik tapi belum tersimpan, pasti akan dihubungi oleh pihak kampusnya untuk melakukan remedial gitu ya. Beda lagi kalau belum diisi ya. Kalau belum diisi kan udah terbaca, oh ini belum diisi, berarti kan sudah dianggap ya tidak mengisi gitu. Tapi kalau sudah mengisi tapi belum tersimpan, itu kan nanti terbaca di halaman situs dashboard dari pengawasnya itu. Jadi intinya begitu ya teman-teman. Jadi intinya begitu, teman-teman gak usah khawatir kalau belum mengakhiri, merasa belum ngeklik selesai. Ketika sistem sudah berakhir, maka lumrahnya akan otomatis selesai semuanya ya. Dan juga terkait teman-teman yang terpental kemudian masuk lagi sinyal yang error, kemudian teman-teman merasa kok kayaknya melanggar aturan, itu enggak melanggar aturan, karena teman-teman masih diterima di dalam ruang virtual meet-nya atau zoom-nya, jadi ya aman-aman aja. Nah, untuk pelajaran aja untuk teman-teman yang belum ujian di piloting 3 ya, yang barangkali nonton video ini ya mungkin bisa diamati lagi, sinyalnya dipastikan aman, lancar. Kemudian untuk trik menjawab studi kasus tadi sudah saya sampaikan, jadi silakan jawab langsung semuanya 4 poin itu secara singkat. Ukurannya adalah semua terjawab secara tuntas dulu. Nanti kalau udah selesai terjawab semuanya dengan singkat, barulah dijabarkan satu persatu secara detail, secara deskriptif, menyesuaikan dengan waktu yang masih tersisa. Toh nanti ketika waktunya udah kehabisan, teman-teman setidaknya semua pertanyaan sudah terjawab secara tuntas, karena ukurannya adalah teman-teman sudah menjawab semua pertanyaan di uraian studi kasusnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin merasa sudah menulis semuanya tapi lupa belum ngeklik simpan, lupa belum mengakhiri atau ngeklik selesai, jangan khawatir. Kalau sudah selesai secara sistem biasanya tersimpan otomatis. Kalau tidak tersimpan otomatis, pasti nanti akan dikabari oleh pihak kampus untuk melaksanakan yang namanya remedial studi kasus. Bukan retaker ya, beda, tapi ini adalah remedial. Kalau retaker itu beda lagi, nanti ketika pengumuman kelulusan barulah nanti akan disampaikan siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Nah, yang tidak lulus ini adalah orang yang akan melaksanakan retaker. Cukup itu teman-teman yang perlu saya bahas. Sekali lagi, yang udah selesai melaksanakan ujian, tenang aja, santai aja. Hidup harus berjalan dengan normal, jadi nggak usah kepikiran lagi. Move on aja, jalan aja, positive thinking. Apapun yang terjadi, yakin insya Allah lulus semuanya, amin. Dan yang belum melaksanakan ujian, saya doakan untuk ujiannya lancar dan juga hasilnya memuaskan dan otomatis lulus juga. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.